warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja saya masalah saya nggak tahu. Bu Ada tuh sekarang. Tanya sama Bu Saada itu dalam 1 bulan itu berapa banyak buku yang saya beli. Saya misalnya mau paham satu. Itu bisa puluhan buku yang saya beli. Bisa beberapa jurnal, 20 jurnal yang saya baca. Nah itu guru. Jangan sampai kita itu cinta ilmu, tuh senang baca status saja. Baca status, baca di Facebook, ilmunya cuma segitu aja. Bisa jadi informasi awal melalui Facebook, melalui status, kejar sumbernya di mana ini? Sumber literaturnya mana? Saya misalnya ada Ustadz Adi Hidayat ngomong apa, terus dia sebutkan kitabnya. Biasanya saya kejar, saya beli bukunya. Nah, sampai kita mencintai ilmu, budayakan baca, guru senang membaca. Oke dah, misalnya dalam 1 bulan itu 1 buku, yang dibaca itu 1 buku. Itu sudah minimal banget baca buku. Dulu waktu belum corona kan Bu Nurul, nih buku Bu Nurul nih wajib diresum. Nah itu upaya agar guru itu dibudayakan untuk membaca. Nah, tadi kata kunci yang Bu Nurul berikan tadi ya, kalau ada masalah, satu masalah apa aja kita hadapin anak, terus kita nggak paham nih anak kita hadapi gimana. Nah, biasanya saya cari dulu jurnal-jurnalnya tentang itu apa. Nah, nanti literaturnya apa, terus saya baca. Nah, itu karakter guru. Dia senang baca, senang belajar. Nah, kalau kita punya budaya, senang ilmu, senang belajar, maka kita bisa mencontohkan kepada anak kita, kepada siswa kita. Contohnya misalnya gini, kalau lagi corona ini, anak perempuan saya itu saya beliin mesin jahit kecil. Untuk apa? Biar dia belajar. Belajar apa? Belajar jahit. Santri-santri itu apa? Saya ajakin masak, bikin apa gitu. Biar dia senang gitu. Ilmu itu bisa di mana aja. Kan kemarin saya pancing dengan misalnya berkebun, dengan beternak, mau ternak lele, ternak ikan apa. Itu nggak hanya try and error. Oh kita gini, kita baca, kita dengar, kita cari ilmunya, bagaimana caranya. Begitu. Tumbuhkan dalam diri kita agar kita itu betul-betul senang. Sehingga apa? Apa yang kita sampaikan itu berkembang terus. Kita kan ingin menanamkan kepada anak senang belajar. Bagaimana orang yang malas belajar bisa menanamkan senang belajar? Itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana guru yang malas belajar bisa mengajak anaknya senang belajar? Itu nanti akhirnya ilmu itu tidak lahir dari hati, tapi hanya dari bibir saja, dan itu nggak kepake. Itu ya. Yang ketiga, berani menyampaikan kebenaran. Sekecil apapun kebaikan yang sudah kita amalkan, itu kita ingin orang lain melakukan itu juga. Garis bawahi. Jangan nunggu diri itu sempurna. Sekecil apapun kebaikan, walaupun setitik kebaikan yang sudah kita lakukan, punyalah keinginan untuk orang lain juga mengerjakan kebaikan yang sudah kita lakukan itu. Saya contohkan, bait Qur'ani yang besar ini, itu muncul dari keinginan kecil seorang ibu. Dulu itu ibat kecil, itu sudah sering sholat dia. Sholatnya rutin gitu ke masjid. Saya berpikir begini, gimana ya caranya agar semua orang bisa ngajak anaknya, bisa sholat seperti Ibad. Biar ibu-ibu itu tahu, biar ibu-ibu itu punya anak juga kayak si Ibad. Itu dulu pikiran saya. Terus saya tuliskan itu. Setelah saya baca, kayaknya nggak menarik gitu. Saya tutup lagi. Akhirnya pada usia Ibad 7 tahun ya, 7 tahun, apa 5 tahun, apa 6 tahun, lupa saya.
Dia itu udah 4 tahun tuh udah bisa baca Quran. 5 tahun tuh bisa udah menerjemahkan dengan tasrifnya, dengan sorobnya, dengan apa. Kemudian terbersit pikiran saya. Oh, saya ingin anak orang lain tuh bisa kayak Ibad. Ternyata nggak sulit-sulit amat gitu. Kemudian saya tuliskan lah. Itulah buku bait Quran yang pertama. Wah, ini kayaknya bisa nih. Terus itu dituliskan menjadi sebuah buku kecil. Jadi buku saku. Nah, dari tulisan itulah, beranjak dari tulisan itulah bait Quran nih. Dari masjid ke masjid, dari sekolah ke sekolah, dari lembaga ke lembaga, sampai ke training nasional. Artinya apa? Dari keinginan kecil seorang ibu gitu. Dulu saya ada perasaan minder. Saya kan nggak ngapal Quran. Terus saya mau bicara masalah anak ngapal Quran. Terus tiba-tiba ada dalam pikiran saya tuh berbisik, kenapa kebaikan ditutupi? Apakah kamu tidak takut nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Kok kamu ingin nyerdasin anakmu sendiri, nggak mau nyerdasin anak orang? Nah, itulah yang membuat saya berani. Nah, saya berani. Terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Nah, jadi kata kuncinya apa tadi? Sekecil apapun kebaikan yang ibu punya, pastikan ibu ajarkan kepada orang lain. Punya keinginan agar orang lain pun mengerjakan kebaikan itu. Nah, maka kita akan berani untuk berdakwah. Kalau kita sudah sekali melangkah berdakwah, nanti akan kelihatan kekurangan diri kita, itu akan kelihatan. Ntar akan ada kritik, kamu kurang begini, kok kamu aja begitu, kok ngajak orang begini. Nah, kita bisa upgrade diri, perbaiki diri lagi. Disitulah ruang kita memperbaiki diri. Nah, jadi bentuk dulu karakter diri kita menjadi orang hebat. Insya Allah kita mampu membentuk anak, keluarga, suami, ngajak suami jadi suami hebat, ngajak anak jadi anak hebat, ngajak santri, murid-murid jadi murid-murid hebat. Selanjutnya, tampilan selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan selama 24 jam agar kita bisa menjadi guru yang memiliki pribadi yang hebat? Apa? Apapun aktivitas kita selalu zikrullah, idrok silabilah. Kita lagi belajar ini. Hati kita itu berharap ridhonya Allah. Kita lagi masak. Dalam hati kita, pikiran kita berharap ridhonya Allah. Kita lagi nyapu sekalipun, hal sepele yang mungkin orang lihat. Nggak punya nilai, nyapu, ngepel, gosok. Kita lakukan itu semua, berharap ridho Allah, kemuliaan dari Allah. Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kita mendidik anak, mengajar, itu berharap ridho Allah semata. Kita olahraga, kita berharap ridho Allah, biar kita sehat, dengan sehat kita bisa ibadah, kita bisa berdakwah kepada Allah. Itu maksudnya. Apapun aktivitas kita, ada hubungan antara kita dengan Allah. Hati kita nggak pernah kosong dari Allah. Apapun yang kita lihat semuanya adalah karunia Allah, anugerah Allah. Kita senantiasa mensyukurinya. Itu lisannya berzikir, maksudnya begitu. Bukan hanya la ilaha illallah, subhanallah, masya Allah. Itu juga. Tapi dalam aktivitas 24 jam. Kita hadirkan Allah. Kalau sholat hati jangan kosong dari Allah ketika ruku, sujud, takbiratul ihram sampai salam. Puasa begitu juga hati kita jangan kosong dari Allah.
Terus kita bermunajat kepada Allah. Karena ketika kita berpuasa, doa kita itu diijabah oleh Allah. Maka lantunkanlah doa-doa terus. Apa yang mau kita minta, kita minta. Ketika bangun tengah malam, bermintalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Karena tidak ada doa yang tidak diterima saat kita tahajud itu. Terjadi idrak silabila antara kita dan Allah. Waktu yang diijabah. Begitu juga duha. Ketika ibu sedang mengajar, jangan tidak berdoa. Malaikat berkumpul saat itu. Memberikan rahman rahimnya kayak begini nih. Memberikan rahman dan rahimnya, memohonkan pertaubatan kita, memohonkan ampunan kita. Itu waktu yang diijabah oleh Allah. Lisannya berzikir. Diamnya berpikir. Kalau diamnya itu, dia diam memikirkan masalah umat, diam belajar, baca buku, ziyadah, murojaah, baca tafsir, baca terjemah, belajar masak, belajar jahit, belajar apa aja. Bukannya nggak ada kegiatan terus ngerumpi, melakukan hal-hal yang mubah, yang mubazir aja enggak. Lakukanlah hal yang bermanfaat. Jangan sampai kita melakukan hal-hal mubah yang mubazir. Apalagi yang makruh. Udah jauh itu aktivitas guru. Pandangannya penuh dengan ibroh. Nggak ngomong sia-sia, nggak pernah ngomong sia-sia. Kecuali ilmu wan nasihah. Kecuali ilmu dan nasihat. Dakwah. Jadi nggak pernah ngomong sia-sia. Kalaupun candanya canda penuh ilmu, canda penuh nasihat. Itu. Lanjut. Sampai begini. Sampai per item perbuatan. Seorang guru harus mampu mengambil sikap yang baik. Apa itu sikap yang baik? Sikap yang diridhoi oleh Allah. Ketika perbuatan itu diridhoi oleh Allah, maka itu baik dan benar. Ketika Allah tidak meridhoi, maka tinggalkan. Apa saja. Nah, kita harus berani. Pertama, berani sama siapa? Berani sama diri kita sendiri. Berani dengan malas kita. Berani dengan kesel kita, berani dengan kita udah seneng perbuatan itu, padahal itu Allah nggak ridho. Kita harus berani dengan diri kita sendiri. Kita harus berani melawan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk mengambil ridhonya Allah, perbuatan yang diridhoi Allah dan meninggalkan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Nah, dari sini ketika guru itu nanti sudah bisa menjalankan ini semua, maka nanti seorang guru itu dia mampu tidak hanya menjadi seorang guru, tapi dia bisa menjadi seorang konselor. Tidak hanya mampu menjadi seorang konselor, tapi orang mampu mentreatment orang lain yang mempunyai gangguan kepribadian. Jangan sampai nanti malah guru-guru bait Qur'ani punya gangguan kepribadian. Nah, ya, nanti Bu Nurul akan memberikan sebuah analisa kepribadian, ya, baik sama guru maupun sama kepala sekolah. Adakah gangguan kepribadian pada diri guru? Harus segera. Karena apa, Ibu Guru? Ini Bu Nurul akan memberikan sebuah ilmu nanti setelah pertemuan ini minggu depan atau minggu depannya lagi. Di tengah krisis ini
akan bermunculan nanti kasus gangguan-gangguan kepribadian. Kalau nanti ya keluarga besar Bait Qurani tidak mengikuti alur yang sudah Bu Nurul sampaikan tadi. Baik guru, orang tua, maupun siswa-siswa, maka ketika nanti mereka masuk ke Bait Qurani setelah corona, nah guru-guru harus sudah siap ilmunya. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, temukan kita guru materai nggak sih? Pribadi kita ini materai nggak sih? Materialistik nggak? Kita itu melakukan sesuatu tuh kalau ada manfaatnya. Ada kebahagiaan di sana, kita seneng, mengembirakan, gitu. Ada uangnya. Nah, berarti kita materialistik gitu. Atau kita itu pribadi yang enak, nggak enak, yang penting Allah ridho dah. Terlepas dari enak, nggak enak, suka, nggak suka, tapi sudah Allah ridho. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Terus? Nah, tolong kepala sekolah, nanti minta guru, ya, isi nih. Dalam setiap minggu, minta guru analisa dirinya sendiri. Ada nggak kriteria guru hebat di dalam dirinya? Minta 10. Kalau ada 10. Kalau kurang dari 10, ya kurang dari 10. Maksimal 10 minta. Kriteria guru calon ulama besar. Tadi. Lisannya berzikir, kapan aja 10 itu. Masing-masing 10-10. Kalau 10 berarti 3 atau ada yang 4 ya. Satu item ya. Jadi totalnya ini 10, ini 10. Ini tadi belum kelewat Bu Nurul jelasin. Yang ini aja. Benar nggak? Kebenaran dalam sikap apa saja yang sudah benar dilakukan, sikap apa aja? 10. Jadi kriteria guru hebat, kriteria guru calon ulama besar, sama kebenaran guru dalam bersikap. 10-10. Tiap minggu itu minta dikontrol. Nah, berarti setelah ini, berarti minggu depan mau ketemu saya, itu semuanya udah setor sama kepala sekolah di hari sebelum hari Senin. Kasih dulu mereka kesempatan setelah Bu Nurul training ini, sampai misalnya hari Ahad. Nanti hari Senin kumpulkan kepada kepala sekolah semuanya. Dan itu lakukan pengontrolan setiap seminggu sekali. Nah, setelah ini nanti Bu Nurul pada pertemuan berikutnya akan memberikan treatment yang berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan diskusi ataupun tanya jawab. Baik untuk ustazah semuanya yang ingin bertanya ataupun ada yang ingin sharing terkait materi pembahasan kita pada pagi hari ini, dipersilahkan. Ana ustazah. Ya, silakan. Untuk Cinangka, alhamdulillah sudah melakukan kuesioner terhadap guru-guru, tapi baru satu kriteria, yaitu kriteria guru hebat, dan semua sudah mengumpulkan. Hanya sudah mengumpulkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, alhamdulillah kalau sudah dilanjut. Buat yang lain ya, langsung bisa
melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan lagi. Ini hanya treatment ya, menemukan kekuatan pada diri. Ini baru menemukan kekuatan pada diri. Nah, nanti setelah berikutnya treatment yang lain lagi. Ini nggak ada ya Banda Aceh ya? Yang dari Banda Aceh, apakah sudah hadir? Apa belum dapat info ya? Dari partisipan belum ada yang dari Banda Aceh. Belum ada ya? Ya nanti tolong Bu Aisyah dicolek ya Banda Aceh. Baik, insya Allah. Ya, Bu Guru selanjutnya yang ingin bertanya, dipersilahkan ya saya. Al-Ikhlas ada di sini Al-Ikhlas. RA Al-Ikhlas ada di sini. Nggak ada ya? Belum ada ya? Apa belum tahu info ya? Bu Restu Al-Ikhlas sudah tahu belum ya? Saya dapat japriannya dari Ustazah Aisyah. Kemungkinan sudah, Bu ya. Mungkin Iya. karena jam 10, mungkin nggak ngeh kali ya, Ustazah. Dia lupa kali. Ya, ya. Ada lagi? Nggak ada pertanyaan? Ustazah, anak tambah lagi. Ya. Ketika ulama dulu mencari seorang guru itu kan dilihat dari nasab gurunya gitu ya. Dia itu belajar ke siapa, terus akhlaknya juga dipertimbangkan. Gitu. Iya. Bagaimana dengan kita sekarang ini yang memang kalau kita itu kan belum jelas ininya ya Ustaz ya. Keilmuannya juga belum seperti ulama-ulama dulu. Nah, memang diharapkan dari guru juga, apalagi kita mengajarkan Al-Quran, akhlak adab, pastinya sebelum kita mengajarkan itu, guru itu dituntut untuk bisa menerapkan terlebih dahulu dari akhlaknya, adabnya. Bila ada guru yang belum sesuai dengan apa yang sudah diarahkan dari bait Qur'ani itu seperti apa? Ya, itulah wilayah kepala sekolah, ya. Wilayah kepala sekolah untuk membinanya. Bagaimana bentuk pembinaannya? Yang pertama adalah wajib ada itu tarbiyatan dari kepala sekolah seminggu sekali khusus kepada guru. Yang kedua, tarbiyatan khusus buat guru-guru yang bermasalah. Ya, nah itu bisa seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, gitu. Yang ketiga adalah memang dikontrol kepribadian guru itu dikontrol. Nah, tadi kan sudah saya kasih kontrolnya, ya kan? Kontrolnya mingguan. Nah, ketika ditemukan nanti ada guru yang kepribadiannya ada gangguan, maka itu akan ditreatment.
diajak bicara, berdiskusi, terus di treatment terus. Itu tiap hari nanti. 10 menit, 10 menit, 10 menit, 10 menit, dan nanti akan kita lihat. Sebulan adakah perubahan, 2 bulan adakah perubahan, 3 bulan adakah perubahan. 1 semester nggak ada perubahan, kita cancel aja. Berarti tidak ada niatan dia untuk berdakwah. Nah, jadi kita juga punya target. Ya kan? Kontrol itu jelas. Kita begitu ketatnya dengan siswa, nah kita juga mengetatkan guru dalam pembinaan. Jangan sampai begini, Bait Qur'ani itu melarang anak untuk ulang tahun. Jangan sampai nanti gurunya ulang tahun, anak guru ulang tahun, nanti alasannya berbagilah apa aja. Kalau berbagi jangan di hari ulang tahun. Kaum muslimin itu di hari ulang tahunnya itu bukannya dia bergembira, tapi bersedih. Karena apa? Berkurang sudah usianya. Ketika bertambah usia, maka berkuranglah usia. Maka yang diingat adalah kematian, bukan party-party. Nah ini terkadang hal kecil. Itu dikontrol betul. Saya nggak mau lagi lihat ada guru, kepala sekolah, apalagi nanti posting di Facebook, di status ulang tahun anaknya. Sementara kita wali murid, Bu Eli senyum-senyum aja tuh, wali murid berupaya betul itu. Bu Eli tuh ini Bu, alasannya Bu, wali murid ini berbagilah apalah ujung-ujungnya. Bu Umi itu saya bilang, Bu, kalau dia bilangnya berbagi, kita terima berbagi. Kalau kita tahu berbaginya itu untuk ulang tahun, pulangkan. Ke Bu Eli juga pernah saya bilang begitu. Oh gitu Bu Nurul, iya begitu, biar tarbiyatan. Di Bait Qur'ani ini pernah wali murid, saya pulangkan betul itu. Nah nggak bisa mulanginnya lagi kalau sudah dimakan, tuh gimana mau mulanginnya lagi? Kalau belum dimakan, biasanya saya lihat status orang tuanya, ulang tahun anak saya pulangkan biasanya itu. Jadi hal-hal yang begitu. Keluar misalnya guru nggak bergamis, itu disampaikan. Atau syariat-syariat yang lain, melanggar syariat yang lain. Itu dikontrol betul, kepribadian guru dikontrol betul. Sehingga tadi Bu Eti bilang, ya, karena kita memang agak kewalahan di sistem kapital ini. Karena sebuah lembaga ingin gurunya baik, itu lembaga itu berjuang sekuat mungkin. Sementara sistem itu membuat guru menjadi hidupnya hedon. Ya kan? Jadi berat, bagi kepala sekolah itu berat. Jadi guru Bait Qur'an itu seakan berat, aneh dan asing. Dengan gaji yang kecil, tuntutan tinggi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Dan tadi harus berani. Dan ini adalah jalan hidup. Nah, penyandaran ilmu, kita sudah mulai. Penyandaran ilmu di Bait Qur'ani sudah mulai kita bangun. Nanti kalau untuk tajwid anak kita itu untuk Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari udah semuanya bersanad. Kemarin kan kita sempat sounding saya, silakan guru-guru untuk menghafal Tuhfatul Atfal dan Al-Jazari biar nanti disanadkan. Ya kan? Saya juga udah pernah sampaikan, tolong tunjuk para kepsek, mungkin Bu Tiana kan masih ingat ya, para kepsek yang udah siap mendapatkan sanad baca Al-Quran. Baca. Bukannya tahfiz, baca Al-Quran. Utusan aja dulu. Nanti dari utusan, semua guru Bait Qur'ani itu, harapan saya, semua guru Bait Qur'ani itu baca Qur'annya bersanad. Baca Qur'annya insya Allah bersanad. Nah ini mohon doanya aja.
Ananda Ibadur Rahman itu mau pindah fakultas ke khusus Al-Quran. Khusus Al-Quran. Karena memang kalau dari Indonesia ini, ketika tes Kemenak, itu nggak bisa langsung ngambil khusus Al-Quran. Harus jurusan apa dulu, setelah setahun baru pindah ke jurusan Al-Quran. Nah, itu nanti kita langsung bersandar sanadnya. Semuanya kita bisa sanadkan. Makanya anak-anak yang sudah hafiz 30 juz, itu kita sanadkan. Semua kita sanadkan nanti. Nah, jadi berproses ya. Guru-guru jangan apa? Jangan gini. Kami ini nggak jelas, ilmunya nggak bersanad. Kalau ibu berguru sama saya sudah bersanad. Saya ini langsung alumni pondok pesantren Wali Songo. Jadi bersanad dengan guru saya. Cuman budaya Indonesia beda dengan budaya Timur Tengah. Saya ini muridnya Sami'un Zazuli. Doktor Al-Quran Sami'un Zazuli. Nah, itu langsung bersanad. Ulumul Quran, ulumul hadis saya itu ngambil dengan Sami'un Zazuli. Tuntas ilmunya. Langsung bersandar sanadnya dengan beliau. Cuman kita di Indonesia nggak kayak di Timur Tengah. Gitu. Nah, model kita di Indonesia ini sanadnya itu berupa ijazah yang sudah formal sekarang. Itulah dampak negatifnya ijazah sebelum adanya madrasah dengan setelah adanya madrasah. Ya, itu apalagi ustazah sekarang langsung berguru sama Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin. Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin itu langsung berguru sama ayahnya. Ayahnya itu berguru langsung di Pondok Pesantren Tawalib Padang. Pondok Pesantren Tawalib Padang itulah sekolah para pendiri Gontor. Nah, itu sandaran sanad Ustadz dan ustazah-ustazah semuanya. Ustadz Nurul Habibur Rahmanuddin juga dia berguru di IKI. Dia berguru dengan ahli-ahli qiraat di IKI. Sudah mendapatkan sanad dari beberapa profesor Al-Quran di IKI. Nah, nanti saya akan minta Ustadz Habib untuk menjelaskan sanad yang beliau punya. Nah, jadi jangan bilang. Makanya bersyukurlah ketika ibu-ibu ada forum begini. Jadi ada sandaran sanad. Ya, ada sandaran sanad. Nah, nanti untuk sandaran sanad yang ke Timur Tengah tadi yang Bu Nurul sampaikan, kita akan upayakan ilmu-ilmu Al-Qur'an sama baca Al-Qur'an kita utamakan. Itu ya, Bu Eti ya. Nah, untuk pembinaan akhlak tadi gambarannya. Mulai dari mingguan, ya, pembinaan mingguan, kontrol mingguan, guru yang bermasalah seminggu 2 kali, 3 kali, ada masalah lagi tiap hari, dipanggil, dikontrol pribadinya, dimutabaat tiap hari, 10 menit dipanggil, 10 menit dipanggil, dilihat, sebulan ada nggak perubahan? Enggak, kasih waktu 2 bulan, kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, didampingi betul begitu. Kalau saya di Bait Qur'ani santri begitu. 1 lawan 1. Kalau anak bermasalah 1 lawan 1. Diasuh betul. Diasuh betul. Jadi sepersekian detiknya dia kenapa itu ketahuan dia. Didampingin terus dia sama seniornya langsung dari saya. Didampingin terus. Makanya anak-anak itu perubahannya luar biasa. Santri-santri di Bait Qur'ani. Nah, kalau dia sudah nggak berubah itu memang udah ibaratnya sudah toba'ah, bukan kesalahannya itu bukan rona lagi. Memang udah seneng dengan dosa. Nah, hati-hati ibu-ibu ya. Hati-hati dengan makom kesalahan yang udah senang dalam dosa. Senang dalam dosa itu sudah toba'ah, bukan rona lagi. Kalau rona itu sesekali aja, terus diingatkan kembali. Kalau sudah toba'ah, senang dalam dosa. Senang banget dia berdosa itu senang. Sudah bangga dia dengan dosa itu. Sudah ditunjuk-tunjukkan orang nggak malu dia. Nah, yang terakhir jangan sampai nih, sudah khotamah. Kalau khotamah, udah Allah yang menutup. Maksudnya apa? Tunggu sebentar lagi tuh azab turun. Nah, maka hati-hati. Ya, makanya
kalau di dunia pendidikan terukur dia. Nah, didampingi setiap hari, lihat per bulan, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau sudah 6 bulan, kalau anak kecil bawa ke tumbuh kembang, ada nggak kelainan organ otaknya? Lihat dulu sehat apa nggak fisiknya, lihat dulu ada kelainan nggak organ otaknya. Gitu. Gitu ya, Bu Eti ya. Yang lain silakan. Masih ada? Nah, Bu, Ya. terkait kuesioner yang telah kita berikan ke orang tua, Bu, itu alhamdulillah sudah kami lakukan dan sementara berproses. Nah, yang mau Ana tanyakan adalah ending dari kuesioner ini apakah pembahasannya internal atau nanti akan dipandu Bu Nurul untuk hasil dari kuesioner per unit seperti apa, Bu? Ya, nanti dari kuesioner itu lihat kan yang punya imam nggak? Yang punya imam kepala sekolah lihat ya, yang saya share di grup sekolah. Lihat nggak? Bu Restu lihat nggak? Nah, itu nanti dimasukkan kayak, lihat nggak Bu Eti, lihat nggak? Ya, lihat. Nah, jadi dimasukkan ke situ hasilnya. Paham ya? Jadi nanti selama 6 bulan itu, hasil kepribadian anak kita, Pondok Pesantren Bait Qur'ani, RA Bait Qur'ani itu apa dia? Nah, dilihat di sana ditulis. Nah, itu endingnya apa? Jadi ada kepuasan batin dari orang tua. Oh, ini hasil perjuangan saya. Paham ya? Ini hasil perjuangan saya. Nah, itu kita belum melihat sisi negatif anaknya. Nah, nanti ilmunya baru berikutnya, sisi negatif baru kita nilai, baru ditreatment nanti. Ini memberikan sebuah motivasi kepada orang tua. Alhamdulillah ini hasil karya saya gitu. 6 bulan itu ini hasil karya saya. Itu ya Bu Eli ya, kegambar ya nanti masukkannya ke dalam sebuah penilaian seperti sertifikat ya, deskriptif sikap. Iya, afwan. Syukran, Bu. Ya, afwan. Capsek yang lain kegambar nggak ya? Bu Restu kegambar ya? Ah, baik. Bu Eti udah kegambar ya tadi ya? Ya saja untuk pembuatan semacam sertifikatnya itu dari guru apa dari kepala sekolah? Dari sekolah. Oh, dari sekolah. Dari sekolah, formnya tuh sama semua formnya. Nanti wali kelas kan tinggal pengisian. Oh iya. Iya. Bu Sari, RA Ciputat paham nggak? Ustazah. Ya, alhamdulillah. Lagi disimak. Udah dibuat tuntutan itu. Sudah lagi proses pembuatan. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Ini Banda Aceh bener nggak ada ya sama Al-Ikhlas ya? Iya Bu, tidak ada. Oh, dicolek aja Bu Restu diingetin ya. Nanti dibantu hasilnya hari ini. Infoin ke Bu Rida. Takutnya lupa Bu Rida. Silakan. Ada lagi? Pak En sehat? Kan kadang Bu, anak mau hapus. Ya, kegambar ya Mbak En? Ya Bu, insya Allah. Saya minta pendapat dari Bu Aisyah, Bu. Oh iya. Ya, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada, paham semuanya? Bu Tiana, ada yang mau ditanyakan Bu? Atau tambahan silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, untuk yang kuesioner mingguan itu jadi ada 3 poin besar ya Ustazah. Maksudnya Iya. gimana guru-guru yang poin pertama, guru yang hebat itu jadi dari poin-poin apakah dia mencintai Allah di atas segalanya, apakah mencintai kebenaran, dan apakah berani menyampaikan kebenaran. Iya. Poin besar keduanya, apakah setiap guru memiliki karakter calon ulama besar gitu. Jadi yang lisannya berzikir, pandangannya penuh seperti itu. Iya. Yang poin ketiga adalah apakah setiap guru memiliki sifat kepribadian yang tadi ya, apakah ada materialistik atau tidaknya itu. Demikian atau iya betul. Iya, seperti itu. Iya. Ya, ada lagi yang lain? Udah, nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi yang mau bertanya, itu aja dari Bu Nurul ya. Yang akan Bu Nurul sampaikan, ini kan kalau nggak ada halangan kata pemerintah, Januari, Februari kan vaksinnya ada. Ya kalau ada. Kalau ada, betul kalau ada, Januari, Februari, berarti paling stabilnya kan akhir tahun ya. Akhir tahun sampai dengan tahun ajaran baru. Karena kan nggak mungkin langsung divaksin semua begitu kan ya. Ngantri orang se-Indonesia. Itu kalau analisa saya. Kalau nggak bulan Februari sama Januari, berarti molor ke sana, ya bisa molor jauh. Nah, makanya dipandang perlu sama Bu Nurul pendampingan kepala sekolah terhadap guru-gurunya. Jangan sampai ada keluarga besar Bait Qurani nanti biasanya dalam kondisi-kondisi konflik, kondisi krisis, ya banyak sekali nanti melahirkan gangguan-gangguan kepribadian dalam keluarga. Baik itu suami, istri, atau anak. Nah, jangan sampai nanti ketika kita masuk sekolah, maka isi dari RA Bait Qurani adalah kumpulan-kumpulan anak-anak yang memiliki gangguan-gangguan kepribadian. Nah, artinya sudah sejak awal kita antisipasi itu semua. Paham ya? Nah, dari awal kan Bait Qurani sudah memberikan fokus yang jelas, yaitu menanamkan kepribadian Islam. Paling utama, kurikulum kita adalah menanamkan kepribadian Islam. Nah, kalau ini diikuti dengan baik, maka insya Allah pencegahan terhadap gangguan kepribadian di tengah corona ini itu bisa diatasi secara dini. Ya, bisa diatas. Nah, jangan dianggap sepele, gangguan kepribadian itu jangan dianggap sepele. Pernah melihat seorang anak membunuh ibunya? Pernah melihat seorang ayah memperkosa anaknya di TV? Pernah melihat seorang anak memenjarakan ibunya? Sering kan kita lihat hal-hal seperti itu. Itu secuil dari gangguan kepribadian di tengah masyarakat. Nah, cikal bakalnya itu semua itu dapat dideteksi sejak usia dini. Nah, jangan mendiamkan kebohongan. Karena mendiamkan kebohongan akan melatih membuat pribadi yang terampil berbohong. Jangan mendiamkan kemaksiatan. Karena dengan mendiamkan kemaksiatan melahirkan pribadi-pribadi yang piawai untuk bermaksiat, tidak malu dan bangga dengan maksiatnya. Jangan membiarkan orang di sekitar kita munafik. Karena orang munafik
dibiarkan telah melatih dirinya untuk memutarbalikkan fakta, orang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Dalam psikologi, kumpulan dari kepribadian tadi, kadzab, munafik, maksiat, itu diklasifikasikan, dikategorikan namanya gangguan kepribadian psikopat. Tahu Ibu Guru gangguan kepribadian psikopat? Gangguan kepribadian antisosial. Gangguan kepribadian antisosial ini itu bisa terjadi karena pendiaman dari kesalahan kecil. Bisa menimbulkan sebuah permasalahan besar di dalam masyarakat. Nah, itu saja yang Bu Nur sampaikan. Semoga tetap istiqomah dalam perjuangan ini. Allah kasih hidayah, kekuatan untuk tetap bisa berjuang walaupun di tengah kesulitan. Itu saja dari Bu Nurul. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, ini tadi direkam nggak ya? Rekam saja. Oh ya, oke. Oke ya, itu aja ya. Terima kasih buat guru-guru semua. Sehat semua ya. Ya, Bu Nur pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum.